Dalam ujian Hunter yang ke-287, ada 7 orang yang lulus untuk menjadi seorang Hunter baru. Sebagian dari mereka telah dinyatakan tewas pada terakhir kali perilisan Hunter x Hunter di episode Dark Continent. Bagaimanakah nasib mereka semua setelah Hunter x Hunter memasuki episode Dark Continent? Ikuti terus video saya sampai akhir. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space. Dalam serial Hunter x Hunter, ada satu episode yang berjudul Ujian Hunter. Ini merupakan episode yang pertama kali muncul dalam serial Hunter x Hunter. Dalam episode Ujian Hunter tersebut, kemudian terungkap bahwa saat itu adalah Ujian Hunter yang ke-287. Banyak sekali orang yang mengikuti Ujian Hunter untuk menjadi seorang Hunter. Tetapi sayangnya hanya 7 orang yang akhirnya dinyatakan lulus dalam Ujian Hunter yang ke-287 tersebut. 7 orang tersebut adalah Leorio, Gon, Kurapika, Hisoka, Pokli, Hanzo, dan kakak Killua dari keluarga Zodiac yang satu menyamar menjadi Kitakur. Pada saat ujian Hunter terakhir, sebenarnya Killua saat itu bisa saja lulus dengan mudah dengan menghadapi Pokli. Tetapi sayangnya dalam kepercayaan diri dari Killua, ia lebih memilih mengalah dari Pokli dan lebih memilih bertarungan selanjutnya. Inilah merupakan awal dari bencana Killua tersebut. Killua yang memilih mengalah melawan Pokli malah akan bertarung dengan Kitakur di pertarungan selanjutnya. Pada awalnya Killua tidak mengetahui bahwa Kitakur adalah kakaknya sendiri, tetapi kemudian Kitakur membuka penyamarannya hingga membuat Killua terkaget. Killua yang menghadapi kakaknya tersebut tidak dapat berbuat apa-apa. Ia malah merasakan aura yang menakutkan dari kakaknya tersebut hingga membuatnya menyerah tanpa perlawanan. Setelah berjalannya waktu, diketahui bahwa Illumi kakak dari Killua mengeluarkan aura Nen kepada Killua untuk menyuruhnya pulang dan tetap terus menjadi penerus keluarga Zoldyck. Kita sama-sama tahu bahwa Illumi adalah seorang yang bertipe Nen Sousa. Ia sanggup menghipnotis siapapun untuk mengikuti perintahnya. Dengan nennya tersebut, ia membuat Killua mengundurkan diri dari pertarungan melawannya dan diperlihatkan seperti seorang yang sudah kehilangan kesadaran. Pada pertarungan selanjutnya antara Podro yang akan melawan Leorio, Killua yang sudah kehilangan kesadaran karena ulah dari nen kakaknya membunuh Podro dari belakang sesaat sebelum pertarungan dimulai. Podro yang awalnya sempat dibawa ke rumah sakit tetapi sayangnya nyawanya sudah tidak tertolong lagi. Killua selanjutnya didiskualifikasi karena telah melanggar peraturan ujian Hunter dengan membunuh Podro. Dengan terjadinya peristiwa tersebut, semua Hunter yang tersisa di ujian Hunter yang terakhir dinyatakan lulus. Sedangkan Killua yang berada di bawah pengaruh Nen Illumi kembali ke rumahnya di Gunung Kukuru. Atas peristiwa ujian Hunter yang sangat memilukan tersebut, telah muncul 7 orang Hunter baru yang siap berpetualang. Setelah Hunter x Hunter episode Dark Continent, sebagian dari mereka telah dinyatakan tewas. Selanjutnya, inilah nasib dari 7 orang tersebut. Yang pertama, Gon Fritz kehilangan kemampuan Nen. Gon merupakan karakter utama dalam serial Hunter x Hunter ini. Setelah pada episode Semut Cemera, ia diperlihatkan bertarung dengan salah satu pengawal Raja Semut Cemera yang bernama Pito. Ia mengorbankan semua Nen yang ada dalam tubuhnya hanya untuk menghadapi Pito untuk menuntut balas perbuatannya kepada teman sekaligus gurunya yang bernama Kaito. Gon yang akhirnya telah berhasil membunuh Pito harus dibayar mahal dengan kondisi tubuhnya yang sangat mengerikan dan mengalami koma. Semua anggota Hunter tertinggi yang ada pada organisasi asosiasi Hunter tidak mampu untuk menolongnya. Hingga pada akhirnya Killua berinisiatif menolong Gon dengan bantuan kekuatan dari adiknya yang bernama Aluka. Aluka yang dikurung di ruangan tersembunyi dalam rumahnya di Gunung Kukuru berhasil membawanya keluar untuk menyembuhkan Gon. Walaupun sempat diburu oleh beberapa anggota keluarganya, namun ia berhasil selamat dan menyembuhkan Gon melalui kekuatan tersembunyi dari Aluka yaitu Nanika. Sayangnya, setelah Gon berhasil diselamatkan melalui bantuan kekuatan Nanika, dia tidak lagi bisa menggunakan Nen. Hal tersebut dikarenakan perjanjiannya dengan potensi Nen yang digunakan saat melawan Pito, sehingga ia tidak bisa lagi menggunakan Nen. Ia sempat menghubungi ayahnya Ging Fritz melalui sambungan telepon. Dalam pembicaraan tersebut bisa disimpulkan, kalau yang sekarang masih bisa hidup saja sudah bagus. Tidak bisa dipastikan kapan kekuatan Nengon bisa pulih kembali. Namun karena ia adalah karakter utama dalam serial ini, pastinya Nennya akan pulih dengan beberapa situasi.
Mungkin di video selanjutnya saya akan memprediksi bagaimana kekuatan Nengon bisa bangkit. Jadi Anda dapat menunggu pada video saya selanjutnya. Saat ini Hunter x Hunter sampai pada episode Dark Continent. Gon yang belum bisa menggunakan Nen tidak ikut dalam pelayaran ke Dark Continent. Ia kembali ke kampung halamannya dan tinggal bersama dengan Bibi Mito menjalani hari-hari seperti biasa. Yang kedua, Hisoka memburu Generiodan. Siapa yang tidak mengenal dengan Hisoka? Ia adalah mantan pemain sulap yang mempunyai karakter yang unik dan tidak bisa ditebak. Ia digambarkan sebagai sosok musuh dalam serial Hunter x Hunter ini, tetapi sayangnya malah diperlihatkan sebagai seseorang yang sering membantu karakter utama dari serial ini, yaitu Gon. Setelah tidak muncul sama sekali saat Hunter x Hunter episode Semut Chimera, ia akhirnya kembali diperlihatkan saat bertarung dengan Chlorosiper di pertandingan surga. Ini merupakan mimpinya sejak lama sebelum ia masuk ke dalam mantan organisasinya sendiri, Generiodan. Chlorosiper setuju untuk bertarung melawan Hisoka 1 lawan 1 karena sebelumnya telah berjanji kepada Hisoka bila ia mau menolongnya untuk menghilangkan pengaruh Nen dari Kurapika, maka ia akan mengabulkan keinginannya untuk bertarung. Asal Anda tahu bahwa orang yang menolong Chlorosiper untuk mencari pengguna Nen yang dapat menghilangkan pengaruh Nen Kurapika adalah Hisoka. Hisoka menggunakan nama Chlorosiper di dalam game saat Hunter x Hunter episode Grand Island. Hal tersebut bertujuan untuk menemukan seseorang yang dapat menggunakan kekuatan Nen yang dapat menghilangkan pengaruh Nen seseorang. Ia pun akhirnya berhasil menemukan pengguna Nen tersebut yang bernama Abengane berkat bantuan dari Kaluto Zoldyck. Hisoka kemudian berbisnis kepada Abengane untuk mau membantunya menghilangkan pengaruh Nen dari Kurapika yang berada di Chlorosiper. Kemudian Abengane setuju berbisnis dengan Hisoka dan menolongnya menghilangkan pengaruh Nen Kurapika yang ada pada Chlorosiper. Walau pada akhirnya tidak diketahui secara pasti nasib dari Abengane setelah berhasil menghilangkan pengaruh Nen Kurapika dari Chlorosiper. Setelah Hisoka menepati janjinya untuk menolong Chlorosiper untuk menghilangkan pengaruh Nen Kurapika, ia bertarung seru di tempat tertinggi pertarungan surga. Sayangnya Hisoka justru kalah telak di tangan Chlorosiper. Chlorosiper menggunakan semua penonton pertandingan sebagai senjata hidup untuk melawan Hisoka. Ia kemudian tewas setelah terkena bom bunuh diri dari beberapa senjata hidup yang sudah dikendalikan oleh Chlorosiper. Chlorosiper yang menyangka bahwa Hisoka telah tewas ternyata hidup kembali dari bantuan kemampuan yang spesial yang punyainya. Machi, salah satu anggota Ryodan yang sempat melihat jasad serta berniat menjemukkan beberapa organ luar Hisoka, kaget bukan main melihat Hisoka yang bangkit kembali. Hisoka yang bangkit kemudian menyerang dengan mengikat Machi dengan bantuan nen karetnya. Machi memperingatkan Hisoka, itulah akibatnya bila berusaha dengan pemimpin Generiodan dan menasihatinya jangan pernah bertarung kembali dengan pimpinannya. Hisoka yang merasa marah kemudian mengiyakan peringatan tersebut dan akan mengubah targetnya menjadi semua anggota Generiodan. Machi yang mendengar itu langsung marah dan berniat membunuh Hisoka, tetapi karena pengaruh nen karet dari Hisoka, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Hisoka pun menyuruh Machi untuk menyampaikan pesannya tersebut kepada semua anggota Generiodan. Hisoka kemudian diperlihatkan telah berhasil membunuh 2 orang dari organisasi Generiodan bernama Kurtopi dan Sarnak. Setelah membunuh 2 orang tersebut, Hisoka diduga menyelinap masuk ke kapal yang menuju ke Dark Continent. Generiodan yang mengetahui keberadaan Hisoka kemudian ikut masuk ke kapal yang menuju ke Dark Continent tersebut dengan niat memburu Hisoka dan mencuri barang berharga dari para pangeran Kakin. Yang ketiga, Illumi bergabung dengan Generiodan. Illumi yang lulus ujian Hunter yang ke-287 pada awalnya menggunakan nama samaran Gitakur. Ia terlihat masuk ke dalam kapal ikan paus yang menuju ke Dark Continent bersama dengan para anggota Generiodan. Saat memperkenalkan diri, ternyata Illumi masuk sebagai salah satu anggota Generiodan dan ia telah disewa oleh Hisoka untuk memburu dirinya sendiri. Walaupun hal itu terdengar aneh, namun menurut Illumi bayarannya akan tetap dibayarkan walaupun penyewa sekaligus targetnya telah tewas. Asal Anda tahu bahwa antara Illumi dan Hisoka mempunyai hubungan pertemanan yang baik. Tidak diketahui pasti apakah nantinya Illumi akan benar-benar berniat membunuh Hisoka atau Illumi mempunyai misi rahasia lainnya yang diberikan oleh penyewanya yaitu Hisoka dalam anggota Generiodan. Yang keempat, Pokli telah tewas. Pokli yang lulus ujian Hunter ke-287 karena Killua mengundurkan diri dari pertarung melawannya diketahui nasibnya telah tewas. Ia diperlihatkan ketika Hunter x Hunter episode Semut Chimera. Ia yang sedang menguasai daerah NGL diserang oleh pasukan Semut Chimera. Pada awalnya ia telah ditangkap dalam keadaan pingsan oleh salah satu pengawas Semut Chimera laba-laba. Ia yang dibawa ke istana Semut Chimera di NGL berniat melarikan diri setelah tubuhnya kembali normal. Namun sayangnya salah satu pengawal Raja Semut
semut chimera yang baru saja dilahirkan bernama Pito mengetahui keberadaannya. Ia kemudian dibunuh dan isi otaknya dipelajari untuk mencari informasi tentang Nen. Setelah selesai, kemudian mayatnya dijadikan makanan untuk Ratu Semut Chimera. Yang keenam, Kurapika menjadi anggota zodiak. Sebelum Hunter x Hunter memasuki episode Dark Continent, Kurapika menjadi seorang pemimpin pengawal keluarga Nostrad. Semua pengawal Nostrad bekerja atas perintahnya. Sejak kecil, Kurapika mempunyai tujuan untuk menemukan semua sisa mata merah sukunya. Karena tujuan inilah sempat membuatnya menjadi semakin jauh dari sahabat-sahabatnya. Namun pada akhirnya salah satu anggota zodiak yang bernama Mizai datang ke tempatnya. Ia mengajak Kurapika untuk masuk ke dalam anggota zodiak sepeninggal Pariston untuk berlayar ke Dark Continent. Kurapika yang pada awalnya berniat untuk masuk ke dalam anggota zodiak, namun setelah Mizai mengatakan bahwa salah satu dari pangeran Kakin yang berlayar ke Dark Continent mempunyai koleksi mata merah, ia pun mulai tertarik. Mizai pun memperlihatkan foto pangeran Kakin yang keempat yang bernama Seresnit. Kurapika yang telah lama mencari informasi mengenai dirinya akhirnya menyetujui ajakan dari Mizai untuk bergabung dengan zodiak. Tak lama kemudian, Kurapika yang telah bergabung dengan para zodiak hunter mengetahui bahwa beberapa pangeran mencari pengawal dalam perjalanan ke Dark Continent. Kurapika tanpa ragu mendaftar menjadi anggota pangeran tersebut dan berharap pangeran yang ia kawal adalah pangeran buruannya, yaitu Pangeran Seresnit. Tetapi ternyata dari beberapa pangeran yang mencari pengawal, ia mendapatkan tugas sebagai pengawal pangeran ke-14, yaitu Pangeran Wobble. Walaupun sempat kecewa, tetapi akhirnya Kurapika menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati. Yang keenam, Hanzo disewa Kurapika. Hanzo yang lama tidak muncul pada beberapa episode Hunter x Hunter akhirnya muncul kembali saat episode Dark Continent. Hanzo yang seorang ninja serta mempunyai kemampuan yang hebat disewa oleh Kurapika untuk membantunya menjadi pengawal Pangeran Kakin. Hanzo diketahui menjadi pengawal Pangeran Kakin yang ke-12 yang bernama Pangeran Momozi. Tetapi akhirnya karena permintaan dari Ratu Sepanti, ia diminta melindungi Pangeran Maream. Yang ketujuh, Leorio ikut perjalanan ke Dark Continent. Leorio yang pada awalnya tidak mampu menggunakan kemampuannya saat episode Hunter x Hunter Generiodan akhirnya menunjukkan tajinya saat pemungutan suara pemilihan ketua asosiasi Hunter yang baru. Ia memukul Ging dengan kemampuan pukulan nennya yang melewati bawah tanah dan muncul tepat di bawah wajahnya sehingga Ging terpental ke atas. Ia memukul Ging karena Ging merasa tidak peduli dengan keadaan anaknya yang sedang kritis karena pertarungannya dengan pengawal Raja Semut Chimera Pito. Atas aksinya tersebut membuat Leorio menjadi terkenal, bahkan ia sempat menjadi peringkat 3 besar di antara kandidat ketua asosiasi Hunter. Tetapi sayangnya di akhir pemilihan ketua asosiasi Hunter yang baru, ia dan Gon yang telah pulih berkat bantuan adik dari Killua malah justru memilih Pariston. Leorio yang telah menjadi terkenal akhirnya bergabung menjadi anggota zodiak menggantikan Ging Fritz. Leorio kemudian ikut dalam perjalanan ke Dark Continent sebagai bagian dari tim Sains. Itulah nasib dari 7 orang yang lulus ujian Hunter yang ke-287. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.